Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video bab 8. Nah, ini adalah video terakhir, dan di video terakhir ini kita akan membahas tentang hukum surat berharga. Sebelum memasuki materi, saya ingin memberikan kenang-kenangan semasa pembelajaran online ini. Oke, kita langsung saja. Nah, kita masuk di bab 8, hukum surat berharga. Surat berharga tidak sama dengan surat yang mempunyai harga. Definisi surat berharga tidak dicantumkan dalam KUHP. Abdul Qadir Muhammad dalam bukunya Hukum Dagang tentang surat-surat berharga menyebutkan bahwa surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Nah, ini adalah perbedaan surat berharga dengan surat yang mempunyai berharga. Kemudian penggolongan surat berharga itu ada 3. Yang pertama, surat berharga yang mempunyai sifat kebendan. Yang kedua, surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan. Yang ketiga, surat-surat tagihan utang. Kemudian, klausa dalam surat berharga itu ada 2. Yang pertama, klausa atas tunjuk. Yang kedua, klausa atas pembawa. Lalu, surat berharga sebagai surat legitimasi. Surat berharga juga merupakan surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih lanjut berhak atas sesuatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Kemudian kita masuk di bagian wesel. Wesel adalah surat berharga yang mengandung surat perintah atau order untuk membayar sejumlah uang yang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu yang tertentu. Dalam pasal 100 KUHD tidak terdapat definisi wesel, tetapi disebutkan bahwa tiap-tiap wesel berisikan yang pertama, nama surat wesel yang dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis. Yang kedua, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayarnya atau tertarik. Yang keempat, penetapan hari bayarnya. Yang kelima, penetapan tempat pembayaran dilakukan. Yang keenam, nama orang yang akan menerima pembayaran. Yang ketujuh, tanggal dan tempat wesel ditarik. Yang kedelapan, tanda tangan orang yang mengeluarkannya. Kemudian, pihak-pihak dalam penarikan wesel. Yang pertama, orang yang menerbitkan atau menarik wesel. Yang kedua, orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar. Yang ketiga, tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Yang keempat, penerima wesel dari penarik untuk pertama kalinya. Yang kelima, orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya. Yang keenam, orang yang memperalihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya. Kemudian endosemen. Endosemen yaitu suatu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu menulis dengan pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Kemudian kita masuk di bagian cek. Pengertian cek tidak terdapat dalam undang-undang. Walaupun demikian, pasal 178 KUHD hanya menyebutkan syarat-syarat formal yang akan dipenuhi oleh cek, yaitu bahwa tiap-tiap cek berisikan yang pertama, nama cek yang dimuat dalam teks surat tersebut dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulis. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayarnya. Yang keempat, penetapan tempat pembayaran dilakukan. Yang kelima, tanggal dan tempat cek ditarik. Yang keenam, tanda tangan penarik. Lalu ini adalah perbedaan antara wesel dengan cek. Lalu penarikan cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tertarik. Kemudian kita masuk di bagian giliat giro. Pengertian giliat giro yaitu surat perintah nasabah yang telah distandarisir kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Nah, di bawah ini persamaan dan perbedaan antara cek dan giliat giro. Kemudian,
Bilet giro kosong yaitu bilet giro yang ketika diajukan kepada bank tidak tersedia dana atau saldo milik penarik yang cukup untuk membayar bilet giro tersebut. Keuntungan penggunaan bilet giro yang pertama, bebas materai. Hal tersebut karena bilet giro tidak dapat dibayar dengan tunai. Yang kedua, selain itu karena hanya berupa pemindah bekuan, maka bilet giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu, relatif lebih aman karena tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Yang ketiga, sehubungan dengan adanya dua tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbitan bilet giro kosong. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang hukum surat berharga. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata ataupun penulisan materi yang kurang jelas. Dan juga untuk dosen saya, Ibu Nyoria Anggreni Mersa, terima kasih selama pembelajaran online ini. Semoga di semester berikutnya kita kembali lagi bertemu dan juga secara offline. Dan sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada perlakuan buruk ataupun perkataan saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Dan sekian dari saya, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.